warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Reja Wahyopita, student ID 244111085 from class management 24C. In this video, I will discuss the scope of financial management and essential concepts that form the foundation of how companies manage their financial resources. The scope of financial management includes three main decisions: investment decision, financing decision, and working capital management. These three components are interconnected and play a significant role in determining a company's financial stability and long-term success. Through this explanation, I hope we can understand how financial management supports a company, its strategies, and overall objective. Let's begin the discussion. Jadi teman-teman, kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Ruang lingkupnya ini berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh dana, mengelola dana, dan menggunakan dana tersebut secara efektif. Jadi, dapat kita simpulkan secara umum, ruang lingkup manajemen keuangan terbagi menjadi 3 keputusan utama. Yang pertama ada keputusan investasi atau investment decision. Nah, keputusan investasi ini adalah keputusan mengenai bagaimana perusahaan mengalokasikan dana pada aset atau proyek yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Termasuk dalam keputusan investasi yaitu ada investasi jangka panjang seperti pembelian mesin baru, pembangunan pabrik, atau ekspansi usaha. Terus ada investasi jangka pendek seperti penempatan dana pada surat berharga, persediaan, atau juga piutang. Lalu ada analisis risiko dan tingkat pengembalian dari setiap proyek investasi. Nah, tujuannya adalah memilih proyek atau aset yang paling menguntungkan dan paling sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu, yang kedua ada keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk membiayai investasi dan operasionalnya. Nah, sumber pendanaannya ini dapat berupa modal sendiri atau equity, yaitu saham laba yang ditahan, dan juga modal asing, yaitu bisa berupa pinjaman dari bank atau obligasi dan juga leasing. Nah, dalam keputusan pendanaan ini, perusahaan itu harus menentukan komposisi yang ideal antara utang dan modal sendiri, atau bisa kita sebut struktur modal, lalu biaya modal, dan juga risiko penggunaan utang. Tujuannya ini untuk memperoleh dana dengan biaya yang terendah dan risiko yang terkelola. Lalu, yang ketiga ada keputusan pendanaan modal kerja. Keputusan ini mengatur bagaimana dana untuk kegiatan operasional sehari-hari agar perusahaan tetap liquid dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Pada keputusan pengelolaan modal kerja ini, fokus pengelolaannya itu ada kas, piutang usaha, persediaan, dan juga utang jangka pendek. Nah, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas sehingga tidak kehabisan kas dan tetap mampu menghasilkan keuntungan. Tujuannya ini untuk menjaga kelancaran operasional dan juga menimbulkan risiko kesulitan keuangan. Lalu, dalam manajemen keuangan, kita akan mempelajari mengenai tujuannya. Beberapa tujuan utama manajemen keuangan itu antara lain memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas keuangan, menjamin ketersediaan dana untuk operasional dan investasi, mengoptimalkan struktur modal, dan juga mengelola risiko keuangan.
That concludes my explanation of the scope of financial management, which include investment decision, financing decision, and working capital management. These three elements play an essential role in ensuring that a company operates effectively and achieves its financial goal. I hope the material lesson has been clear and useful for all of you. Thank you for watching until the end. I'm Reza Wahyovita, student ID 2441185 from class management 24C. See you in the next learning video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.